Dan inilah yang kami yakin Tuhan. Sementara kami menantikan janji-Mu, Engkau sedang bekerja. Yes, God. Sementara kami menantikan janji-Mu, Engkau akan mengajari kami malam hari ini apa yang harus kami lakukan. Sementara kami menantikan janji Tuhan, kami percaya Tuhan akan melakukan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan sendiri. Sebab itu ini kami Tuhan, di hari terakhir, malam terakhir tahun 2024, kami berkumpul di tempat ini. Kami ingin mendengarkan pesan Tuhan. Kami ingin belajar, kami ingin tahu Tuhan, apa yang Kau kehendaki kami lakukan untuk mempersiapkan kami menyeberang tahun 2024 ke 2025 dan meraih segala janji Tuhan. Amin. Mari Roh Kudus, hamba-Mu serahkan seluruh hidup hamba-Mu, Engkau urapi kiranya Tuhan. Dan apa yang sudah Engkau taruh di dalam hatiku, biarlah aku boleh menyampaikan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami yang mendengar akan mengerti, memahami, dan siap untuk melakukannya. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara, tanpa kita terasa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung tahun, di mana kita akan katakan goodbye 2024, welcome 2025. Tapi ada satu hal yang pasti saudara, yang perlu kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Mari, di perpisahan tahun ini ada beberapa hal yang saya ingin mengajak saudara merenungkan. Sebab sadar atau tidak sadar, kita ini sedang berada pada satu musim atau satu masa yang sudah sangat-sangat genting. Kenapa? Inilah periode atau masa di mana ada musuh yang tidak kelihatan, unseen enemy, yang sedang menyerbu masuk ke dalam dunia ini. Mereka masuk ke segala lini kehidupan manusia dengan tujuan, yaitu untuk mencuri warisan ilahi yang Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya. Untuk membunuh masa depan anak-anak Tuhan. Dan untuk membinasakan jiwa orang-orang percaya. Saya tidak usah bicara orang yang tidak percaya, udah pasti binasa. Tapi ini bicara tentang anak-anak Tuhan. Saudara, yang di dalam hidup saudara ada warisan ilahi, janji-janji Bapa. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saya percaya malam hari ini, Yesus datang ke tengah-tengah kita untuk supaya kita mempunyai hidup dan kita mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin. Oh. Nah saudara, mari kita lihat sejenak tentang agen-agen dari neraka, itu musuh yang tidak kelihatan. Saudara, mereka ada di muka bumi ini sebagai pendatang ilegal. Mereka tidak punya paspor, mereka tidak punya visa. Tetapi mereka bebas keluar masuk semua negara di muka bumi ini. Mereka invasi, mereka masuk. Saudara, dan mari lihat, kenali karakter musuh yang tidak kelihatan itu. Dan Anda akan melihat bahwa itu ada di tengah-tengah bangsa kita juga. Saudara, karakter utama musuh yang tidak kelihatan ini, yaitu iblis. Mereka tidak menghormati siapapun juga. Nah saudara, mereka tidak punya rasa hormat terhadap Tuhan. Dan karakter inilah yang sedang diimpartasikan kepada generasi sekarang ini. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, mereka tidak ada rasa hormat kepada orang-orang yang pernah punya jasa buat mereka. Mereka berusaha untuk melupakan semua kebaikan orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Dan saudara, saya barusan membaca, saya sedih sekali. Bagaimana ada satu tulisan bahwa ada orang-orang di Indonesia yang melaporkan ke ada satu badan resmi dunia yang merilis katanya penelitian-penelitian, dan ada yang mereka sedang siapkan untuk dirilis,
adalah 10 pemimpin terkorup di dunia ini. Dan salah satu di antaranya mantan presiden kita Pak Jokowi. Dibilang dia terkorup katanya, segala macam. Mereka laporkan itu ke Badan Dunia dan sebentar lagi akan keluar nama presiden kita. Dia kurang apa? Korupsinya di mana? Bagaimana dia membangun negara ini dalam 10 tahun? Kita semua bisa merasakan. Tetapi kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Itu adalah orang-orang yang sudah dirasuk oleh agen-agen neraka ini. Mereka tidak punya rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka tidak punya rasa hormat terhadap orang tua. Mereka tidak punya rasa hormat terhadap pendetanya sekalipun juga. Mereka tidak punya rasa hormat terhadap apapun juga. Dan saudara, itulah satu angkatan yang 2 Timotius 3 katakan yang akan muncul di hari-hari terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Mereka akan mencintai diri mereka. Mereka menjadi hamba uang. Mereka pembual, pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara, mereka berlagak taut, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini daftar panjang dan kita sedang melihat itu marak ada di mana-mana. This is the season where we are now. Inilah zaman di mana kita berada saat ini. Itu sebabnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kejahatan makin bertambah. Bagaimana apa yang akan terjadi tahun 2025. Dan Alkitab berkata, 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah saudara, mereka ada di mana-mana. Mereka punya agama. Agama Kristen, agama-agama yang lain. Tetapi mereka ikut beribadah. Ada di gereja, ada di rumah-rumah ibadah yang lain. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri Tuhannya. Ini fakta. Dan kita ada di sini. Saya tidak tahu apakah ada dan saya berdoa tidak ada. Apakah ada orang-orang yang sekarang ini beribadah malam hari ini. Tetapi tanpa engkau sadar, engkau ada di bawah pengaruh dari musuh yang tidak kelihatan ini. Nah, apapun itu, apapun pengaruhnya musuh yang tidak kelihatan ini dan dampak pekerjaannya di muka bumi ini. Tapi satu hal kita perlu bersyukur. Karena kepada pemimpin-pemimpin kita, Tuhan sudah memberikan tema bahwa tahun 2025 ini yang Tuhan mau lakukan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan tahun penuaian. The year of harvest. Sama-sama katakan 2025 adalah tahun penuaian. Kalau engkau percaya engkau akan menuai. Kalau engkau tidak percaya engkau akan jadi penonton. Berapa banyak yang percaya yang mau menuai. Anda berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, itu dia. Dan apa yang akan kita tuai? Double grace. Katakan double grace. Karena tahun 2024 dan tahun 2025 di dalam kalender Yahudi itu mereka sebut sebagai tahun 5785. Nah saudara, angka 5785 ini itu secara profetik, saudara, itu punya makna yang sangat besar. Dari 5785 banyak orang yang percaya, ya, dari tradisi Ibrani juga, bahwa ini akan merupakan tahun di mana ada anugerah ganda, double grace. Katakan double grace. Nah, angka 785 ini punya makna beberapa. Yang pertama, 5 itu berbicara tentang berkat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang Dia akan curahkan kepada kita tanpa syarat. Katakan tanpa syarat. Anda dan siapapun juga yang sedang mengikuti, kalau engkau percaya dan engkau mempersiapkan dirimu, tahun 2025 engkau akan mengalami kasih karunia Tuhan tanpa syarat. Katakan amin. Angka 7 itu bicara tentang kesempurnaan Allah. Berkat Tuhan
itu yang sempurna akan kita terima. Angka 8 itu berbicara tentang sebuah permulaan yang baru. Katakan permulaan yang baru. Di mana Tuhan akan mulai bergerak dalam hidup kita. Kegerakan baru dari Tuhan dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita. Dalam komunitas kita. Dalam rumah tangga kita. Akan ada sebuah permulaan yang baru. Katakan permulaan yang baru. Dia akan restart sesuatu yang baru tahun 2025. Kemudian angka 5 yang terakhir, ini dia muncul kembali yang menekankan bahwa ada double grace di dalam hidup kita. Apa itu double grace? Double grace itu begini, dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Kita lihat ya, ayat 8, kita baca ayat 8 sampai ayat 9. Saya baca, Anda lihat di layar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah divine grace. Itulah kasih karunia yang tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia sudah siapkan kasih karunia sebelum kita bertobat. Nah saudara, dan itu grace yang pertama. Kemudian ayat 10 berkata begini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam tanda kurung di situ 1 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia akan memberkati kita tahun 2025 dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi tujuannya satu, supaya kita menjadi manusia baru. Di dalam Kristus, the new man in Christ for a new grace assignment. Untuk melakukan tugas-tugas yang baru. Yang juga merupakan kasih karunia. Apa itu? Pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan amanat agung. Nah saudara, itu dia. Nah, kita harus mengimani ini. Anda beriman, percaya bahwa berkat ganda double grace itu adalah warisan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara di tahun 2025? Berapa banyak yang percaya? Nah dengar baik. Kita harus mengimani itu. Tapi tolong diingat. Iman bukan berarti take it for granted. Tanpa kita harus mempersiapkan diri. Bukan itu iman. Saudara, di samping kita mengimani, kita harus tahu bahwa tidak ada persiapan, tidak ada penggenapan. Katakan tidak ada persiapan, tidak ada penggenapan. Jadi Anda dan saya harus mempersiapkan diri untuk menantikan janji Bapa itu. Double grace itu kita terima. Nah, ini bukan kata saya, tapi Alkitab memberikan kita pelajaran. Satu pola bagaimana Tuhan itu kalau kita terhadap janji Tuhan, kita tuh harus melakukan persiapan. Persiapan itu penting, katakan persiapan itu penting. Karena tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Mari saya buktikan pada saudara dari beberapa ayat firman Tuhan ini. Ada 3 persiapan. Yang pertama persiapan untuk memasuki permulaan yang baru. Saudara, yang kedua persiapan untuk menuai, katakan persiapan menuai. Dan yang ketiga adalah persiapan keselamatan. 3 hal ini. Mari saya tunjukkan Alkitab membuktikan. Saudara, pada waktu bumi ini sudah sangat bejat di hadapan Tuhan. Tuhan kemudian mengambil inisiatif. Dia akan perbaharui bumi ini. Dia akan kirim air bah supaya semua yang ada itu mati. Dan kemudian setelah air bah itu surut, maka tumbuh-tumbuhan yang baru akan muncul. Bumi diperbaharui. Nah saudara, ketika Tuhan akan memperbaharui bumi, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan suruh Nuh mempersiapkan bahtera. Harus ada persiapan. Dan yang mempersiapkan diri adalah the chosen one. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Anda dan saya dan siapapun yang mendengarkan ini. Anda adalah the chosen one. Saudara adalah yang dipilih Tuhan.
Aminnya kecil kali ya. Apakah ini karena sudah bukan tahun baru, tahun tua. Jadi aminnya juga udah tua. Oke. Jadi yang kedua, kita ingat bahwa ketika Mesir akan memasuki 7 tahun kelimpahan, 7 tahun penuaian. Tuhan suruh Yusuf untuk mempersiapkan lumbung-lumbung. Katakan mempersiapkan lumbung. Nah ini penting sekali. Tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Dan yang ketiga, saudara, ketika Herodes ingin mencari untuk membunuh bayi Yesus, Tuhan suruh Yusuf membawa Yesus mengungsi ke Mesir untuk persiapan keselamatan. Termasuk keselamatan saudara dan saya. Yesus diungsikan ke Mesir sebagai tindakan persiapan penyelamatan. Itu sebabnya malam hari ini kita juga akan melakukan 3 persiapan ini. Persiapan permulaan baru. Saudara, yang pertama, kita akan melakukan yang namanya resolution. Resolution adalah sesuatu yang Anda putuskan setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Anda mau meresponi dengan Anda membuat sebuah komitmen dengan dirimu sendiri. Langkah apa yang akan engkau lakukan di tahun 2025 supaya engkau siap menerima janji Tuhan. Langkah apa yang engkau lakukan untuk menjadi lebih baik daripada tahun 2024. Saudara, kemudian setelah itu kita akan melakukan persiapan penuaian. Caranya gimana? Kita akan membawa benih awal yang merupakan tebusan untuk legacy atau warisan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Hal-hal ini sudah saya jelaskan di awal bulan ini. Bulan Desember adalah bulan di mana kita bicara tentang persiapan masuk dan banyak hal yang Tuhan wahyukan saya sudah ajarkan kepada saudara, termasuk bagaimana kita harus menebus janji Tuhan. Alkitab mengajarkan ketika engkau sudah menerima janji Tuhan, ada bagian engkau harus tebus itu. Janji Tuhan tahun 2025 double grace. Hari ini kita akan membawa tebusan itu. Dulu kita kenal dengan yang namanya benih awal. Saudara, barusan ini saya dikritik oleh hamba Tuhan yang lain. Itu Pak Hani ngomong benih awal, emang ada benih awal di Alkitab? Emang ada? Saudara, tidak pernah dicatat tentang benih awal yang ada di Alkitab. Yang ditulis adalah buah sulung. Bawalah persembahan buah sulung. Tapi saya cuma mau nanya, buah sulung itu ada datangnya dari mana? Kalau ada buah sulung berarti ada benih awal. Betul atau betul? Nah, orang kalau mau kritik memprotes gampang saja. Tapi saya mau beritahu saudara, itu yang Tuhan wahyukan pada saya. Kalau engkau mau menuai yang namanya tuaian awal tahun 2025, maka 2024 harus ada benih awal untuk tahun 2025 engkau bawa di hadapan Tuhan. Dan itu yang kita lakukan untuk persiapan penuaian 2024. Yang mengerti katakan amin. Oke, belakangan memang ada beberapa masukan sama saya. Katanya Pak Hani ini kok sekarang belakangan ini kalau khotbah berat-berat ya. Maunya yang ringan-ringan aja. Sudah terlalu lama kita makan makanan-makanan ringan. Ada saatnya dan makanan ringan itu tidak membuat kita bertumbuh. Makan ringan itu junk food. Ini makanan berat yang harus saudara betul-betul tangkap. Kalau engkau mengerti ini, engkau punya iman yang kokoh. Nah saudara, kemudian setelah itu kita akan melakukan persiapan keselamatan. Apa itu? Prayer of repentance and surrender. Kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Doa pertobatan dan doa penyerahan hidup kita untuk tahun 2025. Siap? Siap untuk dipersiapkan? Oke, puji Tuhan. Nah, tentang persiapan penuaian itu sudah saya jelaskan. Yang ingin saya jelaskan dulu supaya kita lebih mengerti kenapa itu harus kita lakukan, yaitu resolution, persiapan permulaan baru.
Dan malam hari ini, mari kita belajar persiapan resolusi itu. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara pentingnya sesuatu yang ditulis dalam Alkitab. Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi diajarkan oleh Alkitab. Yang saya simpulkan sebagai the place of separation. Tempat pemisahan. Katakan the place of separation. Tempat pemisahan. Halo. Ngomong dong supaya Anda bisa mengikuti. Tempat perpisahan. Amin. Nah, dasar Alkitabnya ada, bukan tidak ada. Dan ini yang menjadi penting. Ketika saya mempersiapkan ini, saya sudah baca berulang kali Alkitab itu, terutama mempersiapkan ini saya banyak baca tentang kitab Kejadian pasal 1. Selama saya membaca, saya baru saja 2 hari yang lalu, Tuhan singkapkan, ting, ada sesuatu yang saya tidak perhatikan, tapi ternyata itu menjadi sangat penting. Apa itu? Pemisahan. Katakan pemisahan. Jadi saudara, sebelum Tuhan menciptakan kehidupan, dikatakan semua itu kacau balau, kosong, tidak punya bentuk dan lain sebagainya, gelap. Nah saudara, lalu dikatakan ayat 1, roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Setelah itu Tuhan mulai menciptakan terang. Tetapi terang diciptakan di hari pertama, di hari kedua, di hari yang ketiga. Itu bukan berbicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidup baru mulai Tuhan ciptakan setelah dia lakukan 3 pemisahan. Mari kita lihat ayatnya. Saudara, dalam Kejadian 1 itu pemisahan mendahului penciptaan kehidupan. Saudara, ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Itu hari pertama. Pemisahan, katakan pemisahan. Belum diciptakan makhluk hidup yang lain. Dia masuk ke ayat 7. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Itulah hari kedua, pemisahan. Katakan pemisahan. Nah kemudian di hari yang ketiga ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Allah memisahkan air dari darat. Pemisahan yang ketiga, di hari yang ketiga. Barulah setelah itu Tuhan mulai menciptakan tumbuhan, binatang, dan akhirnya manusia. Nah, ketika ada 3 unsur ini dikatakan berturut-turut, artinya kita harus perhatikan baik-baik. Kalau 1 kali, itu berarti perlu Anda perhatikan. Kalau 2 kali disebut, itu berarti hal yang sangat penting. Kalau 3 kali disebut, itu artinya mandatori. Itu artinya wajib hukumnya. Tentang pemisahan, wajib hukumnya. Katakan wajib hukumnya. Nah saudara, kenapa ini Tuhan singkapkan? Saya percaya hari ini kita ada di satu titik, satu tempat di mana kita akan berpisah dari tahun 2024 masuk 2025. Nah itu sebabnya, saat ini kita ada di momen perpisahan itu. The point, the moment of separation. Kalau Anda nangkap pesan Tuhan ini dan Anda melakukannya, maka saudara yang kasih Tuhan, seperti kata Yesaya, bahwa kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintahku yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan memberikan kepadamu hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau akan masuk dalam penuaian yang penuh dengan kelimpahan. Katakan amin lagi. Nah saudara, mari saya buktikan secara dalam Alkitab. Semua kembali ke Alkitab. Bukti firman Tuhannya mana? Oh ada bro. Ada. Mari kita lihat ini. Tuhan sedang memanggil orang-orang pilihannya. His chosen people to a place of separation. Hari ini Tuhan membawa saudara untuk mendengarkan khotbah ini. Sebab di sini adalah place of separation yang akan menentukan apa yang engkau akan alami di tahun 2025. Kenapa pemisahan itu penting? Pemisahan itu penting karena ketika engkau mengerti
dan siap untuk dipisahkan, maka engkau akan mendapatkan pencerahan. Dan engkau akan dituntun oleh Tuhan setiap langkahmu dan mempersiapkan saudara untuk masuk di dalam penugasan-penugasan baru. Nah, bukti dalam Alkitab. Pertama, mari kita lihat Abraham. Abraham dari Kejadian 12 ayat 13. Tuhan pilih Abraham untuk satu tujuannya. Nah saudara, lalu Tuhan pilih Abraham. Hal pertama yang Tuhan bilang begini dalam Kejadian 12. Kamu harus keluar dari Ur Kasdim, kau harus memisahkan dirimu dari kaummu ke satu tempat yang Tuhan sudah persiapkan bagimu. Lalu saudara, Abraham ambil tindakan yes. Dia tinggalkan, dia berpisah dari sanak kaumnya. Dan sejak dia bertindak itu, maka setiap langkahnya Tuhan sertai. Dia menempuh ribuan mil jauhnya dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Tapi setiap langkah ada penyertaan Tuhan. Setiap langkah ada musuh, ada bahaya. Tetapi Tuhan yang menyertai dia. Immanuel, dia diluputkan oleh Tuhan. Ketika engkau mau dipisahkan dan engkau mau berkata, Tuhan, malam ini apa yang kau mau aku pisahkan dari dalam hidupku, aku mau melakukannya. Maka besok pagi setiap langkahmu engkau akan disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Nah kemudian dia terus berjalan. Setiap jalan langkahnya dia diberkati. Akhirnya dia tiba di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan dia diberkati. Kambing dombanya menjadi banyak. Saudara, dia diberkati. Tetapi berkat yang dia terima itu belum penuh. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, kita akan temukan karena di dalam hidupnya ada satu penumpang gelap. Penumpang gelap. Sehingga dalam Kejadian pasal 13, saudara, Tuhan bawa dia untuk sampai ke lembah Sungai Yordan. Lembah Sungai Yordan menjadi place of separation yang kedua. Di mana dia dipisahkan, Abraham dipisahkan dari penumpang gelapnya yang namanya Lot. Ketika Lot sudah dipisahkan dari Abraham, baru Tuhan bilang begini, sekarang Abraham, kamu lihat sepanjang mata memandang, tanah Kanaan ini akan kamu miliki. Lihat ke langit Abraham, hitung bintang di langit, lihat ke laut, hitung pasir di darat ini. Sebegitu banyaklah aku akan memberkati keturunanmu. Saudara, setelah dia terpisah dari penumpang gelap ini, Ishak lahir. Dan semua janji Tuhan, dia bisa masuk di dalam yang saya sebut the fullness of his destiny. Kepenuhan destiny dia. Penting saudara. 2 kali dia mengalami pemisahan. Akhirnya dia sampai kepada the fullness of his destiny. Saudara, kita lihat bukti yang lain dari firman Tuhan. Saudara, kita tahu Yakub, kita sudah belajar tentang Yakub di awal bulan ini. Tentang Yakub. Nah, Yakub ternyata waktu dia ada di rumah Laban, dia sudah diberkati, kambing dombanya banyak segala macam. Tapi sampai satu titik, Kejadian pasal 31, Tuhan bawa dia ke Gilead. Gilead adalah place of separation, di mana Tuhan menarik garis sebatas dan memisahkan dia dari bayang-bayang Laban. Saudara, hari ini saya mau beritahu saudara, Tuhan mau men-set satu garis batas pada hidup saudara. Engkau mungkin sudah diberkati. Engkau mungkin sudah sukses. Tetapi suksesmu hari ini itu belum menjadi the fullness of your destiny. Belum penuh. Berapa banyak yang ingin mengalami the fullness of your destiny? Lambaikan tangan saudara. Perhatikan baik-baik ini. Lalu dia dipisahkan. Setelah Yakub dipisahkan dari Laban, barulah Yakub mengalami perjumpaan pribadi face to face dengan Tuhan. Dan waktu dia mengalami pengalaman itu, Tuhan reparasi hidup Yakub. Dari Yakub direparasi, direpair menjadi ciptaan baru yang namanya Israel. Sekarang Yakub jadi Israel, artinya Allah yang di dalam engkau, dialah yang akan menjadikan engkau pemenang. Tapi harus diawali dengan perpisahan. Saudara, there is the place, there is the time that you must dare to say
hello and goodbye at the same time to the people surround you yang coba-coba menghalangi destinimu. Ada saatnya di mana kita harus berani untuk berkata hello dan goodbye sekaligus pada waktu yang sama terhadap orang-orang yang mempengaruhi engkau mencapai kepenuhan tujuan Allah dalam hidup saudara. Tahun 2025 Tuhan mau membawa engkau kepada kepenuhan janjinya. Mungkin engkau sudah sukses hari ini, tapi itu belum sepenuhnya rencana Tuhan. Kalau engkau tangkap ini dan engkau bersedia dipisahkan dari segala sesuatu yang mempengaruhi hidupmu, yang menghambat langkahmu untuk engkau meraih destinimu secara penuh. Dan saudara, sekarang dia sudah di-repair dari Yakub jadi Israel. Tapi dia masih ada di bayang-bayang intimidasi abangnya Esau. Tuhan bawa dia sampai ke Peniel. Di Peniel menjadi tempat the place of separation yang kedua. Di mana Tuhan memisahkan Esau dari dalam hidup Yakub. Intimidasi dipisahkan, saudara. Esau kemudian setelah pertemuan itu dia pulang ke Seir di tanah Moab. Sementara Yakub berangkat ke Sukot dan masuk ke tanah Kanaan. Pemisahan. Dan sejak saat itu Yakub tidak lagi dibayang-bayangin oleh ketakutan dan intimidasi. Dia menjadi orang merdeka dan seluruh tanah Kanaan itu dia warisi. Ada hal-hal yang mungkin tahun 2024 ini menghantui saudara. Mengintimidasi saudara. Malam hari ini Tuhan mau memisahkan engkau dari semua ketakutan dan intimidasi dalam hidupmu. Dia mau membuat engkau masuk 2025 sebagai orang merdeka yang siap untuk masuk di dalam kepenuhan, the fullness of your greatness. Katakan amin. Mari kita lihat contoh berikutnya. Saudara, kita ingat juga Musa. Saudara, Musa Tuhan selamatkan dari pembunuhan yang dilakukan oleh Mesir terhadap bayi-bayi Israel. Kita tahu dia dibuang, dia disembunyikan oleh ibunya di Sungai Nil, lalu diketemukan oleh putri Firaun, lalu dia diangkat anak, dan akhirnya selama 40 tahun dia dibesarkan di istana, di dalam kemewahan. Dia sudah punya jabatan, punya kedudukan, namanya Prince of Egypt. Dia menjadi pangeran di Mesir. Secara lahiriah dia sudah sukses. Tapi bukan sukses itu yang Tuhan siapkan buat Musa. Saudara, maka satu hari Tuhan bawa dia ke tanah Goshen. Di tanah Goshen dia melihat ada orang Israel yang sedang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu dia bunuh orang Mesir itu. Dan itulah poin di mana dia harus melarikan diri dari Mesir. Dia dipisahkan dari bayang-bayang Firaun. Dia dipisahkan dari bayang-bayang kesuksesan masa lalu. Dia harus pergi ke tanah Midian. Dia dipisahkan ke tanah Midian. Tetapi ingat, di tanah Midian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat semak belukar yang menyala. Saudara, tanpa perpisahan tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Musa begitu, Abraham begitu, Yakub begitu, Musa juga begitu. Dan ketika dia jumpa dengan Tuhan, Tuhan kemudian mereparasi lagi tujuan hidupnya. Dari seorang pelarian, Tuhan bilang engkau kembali dan engkau akan menjadi pemimpin umatku. Dia mendapatkan new assignment, penugasan baru. Sekarang dia jadi pemimpin bangsa itu. Dia kembali ke Mesir. Dan yes, akhirnya dia bisa memimpin bangsa itu untuk keluar dari Mesir. Tetapi dalam perjalanan mereka untuk keluar dari Mesir, Tuhan bawa mereka ke titik place of separation yang kedua. Di mana? Di tepi Laut Teberau. Di mana di belakang ada intimidasi, ada ancaman. Pasukan Firaun datang untuk membunuh mereka. Mereka semua putus asa. Lalu Musa menengadah ke atas. Tuhan bilang, Musa gak usah takut. Sekarang aku mau belah Laut Kulsum ini. Dan ketika aku belah, kamu cepat-cepat menyeberang. Dan aku akan tutup kembali Laut Kulsum menjadi garis batas pemisah antara umat pilihan Tuhan dengan tentara Mesir. Dan saudara tahu akhir ceritanya,
mereka bisa menyeberang masuk pemisahan yang kedua. Mereka dilepaskan dari ketakutan, dari ancaman, dari intimidasi, dari maut. Tuhan mau lakukan hal yang sama buat saudara malam hari ini. Sekaligus kita akan mengalami dua perpisahan dalam hidup saudara. Siap? Siapnya siap tahun tua. Atau mungkin terlalu berat Anda belum nangkap ya. Bisa nangkap nggak ya? Kalau bisa nangkap saya terus, kalau enggak kita amin saja. Oke. Place of separation. Itu sangat penting dalam hidup saudara. Ada satu lagi saya kasih contoh. Di Alkitab kita ada yang namanya Kitab Wahyu. Ditulis oleh Rasul Yohanes. Kitab Wahyu tidak akan pernah kita miliki kalau Tuhan tidak separate Rasul Yohanes itu ke suatu tempat yang namanya Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah place of separation. Di Pulau Patmos lah Rasul Yohanes mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mendapatkan pewahyuan. Saudara, lihat itu. Sebab itu, saya mau katakan, separation will lead you to the fullness of your greatness. Pemisahan akan membawa engkau kepada kepenuhan dari potensimu, dari kehebatanmu, dari kebesaranmu, dari destinimu. Harus siap untuk dipisahkan. Berapa banyak di antara saudara yang siap untuk dipisahkan? Tinggi-tinggi. Kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan. Semua contoh dalam Alkitab ada 2 kali separation. 2 kali pemisahan untuk capai the greatness. Sebab itu, the more separation you do, the closer you are to your destiny. Semakin banyak pemisahan-pemisahan yang kau lakukan dalam hidup saudara, engkau semakin dekat kepada takdir yang Tuhan sudah tetapkan untuk saudara. Oke? Now, kita lanjut. Sekarang kita bicara tentang the call to separate and its consequence. Panggilan untuk memisahkan diri dan konsekuensinya. Ketika saya bicara pemisahan, iya pemisahan dari apa? Saya khawatir Anda salah ngerti. Suami istri datang ke gereja malam perpisahan tahun, berantem berat di rumah. Sampai turun dari mobil, ndak omongan, begitu dengar pemisahan, pulang di rumah, langsung tuh kan kita pisah. Bukan itu, makanya Anda harus mengerti pemisahan itu seperti apa. Mari untuk mengerti itu yang Tuhan mau kita pisahkan diri, itu adalah di 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal yang ke-6 itu dimulai dari ayat 14. Dikatakan begini, janganlah, kata jangan itu adalah perintah bukan pilihan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Lalu saudara bilang, kebetulan aku sudah bertobat, tapi suamiku masih belum bertobat. Ya sudah, kita tidak sejalan, kita pisah. Tuhan bilang, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Satu hari Tuhan bilang begini sama murid-muridnya, kamu pikir aku datang untuk membawa damai? Tidak, aku datang membawa pedang. Untuk memisahkan ayah dari anak, mertua dari menantu, dan sebagainya. Saudara, yang Tuhan maksudkan bukan begini. Kalau kita terima Tuhan Yesus, kita pisah dari orang tua. Kita putus hubungan dengan orang tua. Itu bukan itu. Makanya saudara harus mengerti, yang namanya pasangan itu seperti 2 ekor lembu ini. Yang di atasnya ada penghubung, namanya yoke atau kuk atau gandar. Nah saudara, pasangan yang tidak seimbang itu berbicara tentang hubungan yang terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada dalam persekutuan, saling berbagi, saling berpartisipasi, saling melibatkan diri dengan apa yang dilakukan satu dengan yang lain. Tuhan bilang, gak bisa begitu. Sebab ada banyak orang yang setelah mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mereka tetap mengikatkan diri di bawah kuk orang-orang berdosa dan terus terseret dalam perbuatan dosa. Karena pasangannya ini berbuat dosa, maka ya saya ikut-ikutan, kompromi-kompromi dikit.
Nah, ini yang disebut pemisahan itu. Tidak ada kompromi. Anda boleh berteman. Anda boleh punya hubungan. Tapi kalau sudah berbicara sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, Anda tidak boleh berkompromi. Anda tidak boleh ikut-ikutan hanya demi menyenangkan orang lain. Engkau harus ambil garis batas. Hari ini, teman si teman. Tapi kalau prinsip iman, sorry, aku tidak akan kompromi dengan engkau. Karena bersahabat, sahabat dekat, wah, sebentar ketemu ngobrol, begitu dekat sekali, bagus memang. Tapi Anda anak Tuhan, Anda anak terang. Waktu lagi jalan-jalan, yuk kita mampir yuk. Mampir di mana? Mampir di tempat-tempat yang tidak betul, ya. Lalu, wah, lagi ngobrol, diambil satu bungkus. Ya bro. Wah, ini kan demi pergaulan, gak apa-apalah. No. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kenapa engkau mesti racuni dengan berbagai macam asap-asap yang seperti begitu? Itu tanggung jawabmu. Kalau ada teman-teman yang memaksa engkau seperti ini, silakan bilang, engkau boleh silakan kalau engkau mau, tapi saya no. Dan lain sebagainya. Oke. Nah saudara, itu pasangan yang tidak seimbang. Tuhan bilang jangan. Nah, saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, engkau bergaul terus secara dekat dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang dunia, maka engkau pasti akan disesatkan oleh mereka. Sebab itu saudara, mengertilah, ini yang dimaksud dengan pasangan. Nah, lalu selanjutnya dikatakan, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Dengar baik, Tuhan mati buat saudara untuk membenarkan engkau. Engkau adalah anak kebenaran. Katakan, aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan. Nah, saudara, apa persamaan dengan orang durhaka? Kalau temanmu durhaka, jangan ikut-ikutan menjadi durhaka. Tuhan bilang gak boleh seperti itu. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Engkau adalah anak-anak terang. Engkau sudah terima terang itu dalam hidup saudara. Jangan menjadi satu mixing lagi dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu setan. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Saudara, apa persamaan? Gak ada sama. Sehingga kalau orang bilang begini, yang penting begini, kita kan sama-sama orang beragama. Kita sama-sama punya Tuhan, Tuhan kita sama. Saudara, apa iya? Tidak. Tuhanmu beda dengan orang lain. Tuhanmu namanya Yesus Kristus. Kalau mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka itu Tuhannya tidak sama dengan Tuhan saudara. Amin. Anda bisa tangkap ini? Diskusi-diskusi kita, kalau kita terus berdiskusi dengan orang-orang yang menentang kebenaran Kristus dan Alkitab, sebentar lagi engkau akan disesatkan. Sebab itu saudara, yang begini-begini yang tidak boleh. Katakan tidak boleh. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tubuhmu ini bait Allah. Saudara, karena kita ini bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, karena kita ini bait Allah. Jangan sampai Anda mix dengan para penyembah berhala sehingga saudara Tuhan tidak ada di dalam mereka, tidak lagi menjadi Allah saudara. Ayat 17 tolong baca dengan saya dengan keras. 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah, katakan keluarlah. Keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Siapa yang harus memisahkan? Tuhan? No. Dia cuma bawa kita ke the place of separation. Tapi Anda yang harus membuat keputusan.
Malam ini Tuhan, aku mau memisahkan diri dari kompromi-kompromi seperti itu. Maka dia katakan begini. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 baca sama-sama. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, saudara, artinya dengar baik. Kalau Anda tidak memisahkan diri dengan engkau mix dengan perbuatan-perbuatan orang-orang berdosa, engkau akan kehilangan statusmu sebagai anak-anak Allah. Dan ingat ketika kita bicara warisan, warisan itu untuk anak. Jadi engkau kehilangan status sebagai anak Allah dan engkau kehilangan warisan yang Tuhan sudah janjikan 2025 double grace akan engkau tuai. Saudara, jangan kita kehilangan status sebagai anak Allah dan kehilangan warisan. Hanya karena kita enggan, terlalu sungkan. Engkau ikut-ikutan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Tapi engkau mendukakan hati Roh Kudus. Mari kita lihat satu ayat lagi. Saudara, Yesaya 48 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Keluarlah dari Babel dan larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakan, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. 21. Mereka tidak akan menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Kenapa? Sebab ia akan mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu dan memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Saudara, kalau engkau mau keluar dari Babel, lari dari Kasdim, maka sekalipun di tahun 2025 ada saat-saat di mana engkau Tuhan bawa melewati tempat-tempat yang tandus, engkau tidak akan kehausan. He will provide. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Katakan amin. Nah, saya temukan, saya pelajari kenapa kita harus keluar dari Babel. Karena Babel, kata Babel itu artinya adalah confusion by mixing. Kebingungan karena campur baur. Makanya Tuhan bilang keluar. Jangan bercampur baur dengan mereka karena tidak ada bagian yang sama antara terang dan gelap. Keluar dari campur aduk itu. Nyatakan identitasmu. Aku adalah anak Tuhan. Ketika engkau ditawarkan berbuat dosa, mau ditawarkan lihat situs-situs porno, katakan aku tidak bisa. Aku tidak mau. Loh kenapa? Kamu jangan sok rohani, sok suci lu. Bukan soal sok suci, memang aku sudah dicucikan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak mau kompromi, kamu mau lihat silahkan. Tapi aku, no way. Berani enggak engkau dipisahkan secara itu? Engkau harus berani. Kalau engkau mau tahun 2005 lebih baik dari tahun 2024, Anda harus mau dipisahkan. Kemudian larilah dari Kasdim. Ternyata Kasdim itu artinya cloud breakers, pemecah tanah liat. Bukankah tubuh kita dibuat dari tanah liat? Waktu kita mati orang di pekuburan dibilang tubuh kembali menjadi tanah. Karena tanah dari tanah itu. Nah saudara, ternyata kita harus lari dari Kasdim. Karena ada satu spirit orang Kasdim. Yang pada akhirnya ketika engkau ada di Babel, ketika engkau mixing, maka pada akhirnya tubuhmu akan dirusak. Cloud breakers. Saudara, jangan ikut-ikutan. Kalau ada teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan hal yang buruk, katakan tidak. Kalau mereka mulai mengajak kita untuk ke tempat-tempat yang tidak senonoh, katakan tidak. Tanpa menghormati persahabatan kita, no way. Paling-paling Anda dikatakan begini, sok suci lu sekarang ya.
Anda bilang sama mereka, kau sok dosa. Kenapa mesti takut? Nyatakan identitasmu, aku anak terang. Ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang hidupnya emosional, sebentar-sebentar maki-maki, disalib orang, buka kaca, makian keluar. Saudara duduk di sampingnya. Jangan engkau ikut-ikutan. Memang lu brengsek lu. Anda bayangkan kalau tiba-tiba orang yang lewat saudara, Anda buka kaca, kasih tinju begini, Anda tidak tahu polisi, mati lu. Jangan ikut-ikutan, katakan jangan ikut-ikutan. Mulut orang fasik, caci maki dan sebagainya dijauhkan daripadamu. Kalau engkau mau 2025 lebih baik dari 2024. Engkau harus tinggalkan semua sifat seperti itu. Katakan amin. It's time to unplug. Inilah momen di mana kita harus putus hubungan, unplug. Melepaskan diri dari kontaminasi dunia dan menghubungkan diri dengan sorga. Ingat, segala sesuatu yang Anda anggap terlalu berharga sehingga engkau tidak dapat tinggalkan, sebenarnya itu adalah sumber hambatan engkau mencapai your greatness di tahun 2025. Saudara, orang Kristen yang mau diberkati Tuhan, persiapkan dirimu untuk dipisahkan malam hari ini. Amin. Okay. There are things that are convenient and things that was commanded. Ada hal-hal yang menyenangkan, tapi ada hal-hal yang diperintahkan. Nah, kebanyakan orang lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan daripada hal-hal yang diperintahkan. Saudara mesti ingat baik-baik. Alasan sebagian orang sulit untuk memisahkan diri mereka adalah karena mereka ingin melakukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang diperintahkan. Tapi hal yang menyenangkan itu akan membawa engkau kepada maut. Kalau engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, akan membawa engkau kepada kehidupan. Anda pilih mana? Malam hari ini renungkan sebelum kita tinggalkan tahun 2024. Anda pilih mana? Hal-hal yang diperintahkan itu adalah hal-hal yang mandatori, yang diharuskan engkau lakukan. Tidak bergantung kepada perasaanmu. Engkau rasa berat, gak peduli berat. Tuhan bilang harus. Itu perintah. Kalau engkau mau tahun depan lebih baik dari tahun ini. Saudara, tapi kan yang penting saya sudah melayani Tuhan. Enggak, belum tentu. Karena ada banyak orang Kristen mereka berpikir mereka dapat bertumbuh hanya kalau mereka melayani Tuhan yang nyaman-nyaman aja. Yang menyenangkan. Kalau dikasih tugas yang tidak menyenangkan, enggak, itu bukan dari Tuhan. Tidak demikian. Ketika ada tantangan sesama pelayan Tuhan, Anda mundur dari pelayanan. Saudara, dengar baik. Engkau diciptakan Tuhan bukan hanya untuk nyaman. Ada saatnya Tuhan bawa engkau kepada kenyamanan. Ada saatnya Dia bawa engkau kepada keadaan yang sulit. Saya ingat waktu Pak Niko menciptakan lagu Siapakah aku sempat membuatku terpesona, berkat-Mu yang telah Kau nyatakan sempat membuatku terpesona. Ada yang kritik. Hamba Tuhan kritik. Apa itu enggak ngerti Alkitab? Masa sempat? Harus selalu dong. Berkat-Mu yang telah kuterima selalu membuatku terpesona. Jadi cuma terpesona kalau ada berkat. Waktu kritik ini datang, Tuhan, Pak Niko bilang kepada kami, udah gak usah ditanggapi. Karena bukan mereka kok yang dapat pewahyuan lagu itu. Pak Niko bilang begini, kalau berkat Tuhan ya kita terpesona jangan lama-lama. Jangan lama-lama, nanti kita terikat di berkat itu. Padahal perjalanan masih tetap berjalan. Biar sempat aja, wah Tuhan luar biasa engkau baik. Terima kasih engkau sudah diberkati. Next Tuhan aku mau melangkah seterusnya. Dan Tuhan akan membawa engkau kemana? Sekalipun aku dalam lembah kelam. Saudara, jadi kita tidak bisa terikat dengan berkat. Kalau nyaman aku melayani Tuhan. Kalau sudah tidak nyaman, aku sudah tidak cocok sama si A si B, aku lari dari Tuhan. Saudara, tidak seperti begitu. Hari ini engkau buat keputusan.
engkau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, baik atau tidak baik waktunya, engkau persiapkan dirimu. Katakan amin. Nah saudara, dagingmu ini punya banyak keinginan, tapi engkau harus belajar mengatakan tidak. Ketika dagingmu mulai tergoda untuk mabok-mabokan, ketika engkau mulai tergoda ditawarin rokok oleh temanmu, ketika engkau mulai tergoda ada perempuan yang menggoda engkau untuk bermain-main dalam dosa, tergoda untuk judi online kek, judi apa kek, ketika engkau tergiur untuk ikut coba-coba narkoba, ketika engkau mulai terbakar oleh hawa nafsu, kemudian engkau mulai kepingin melakukan onani atau masturbasi, engkau mulai tergoda untuk korupsi, untuk bergosip. Saudara dengar baik, Anda harus mengatakan tidak. Engkau harus berani mengatakan tidak, supaya 2025 engkau akan menuai double grace. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada salib yang harus dipikul. Salib itu tidak mengenakkan, tapi salib itu menghidupkan. Saudara, sebab itu kembali lagi, get out, keluar. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa oleh malapetaka. Keluar. Saudara, di mana engkau berada, itu seringkali akan mempengaruhi cara engkau berpikir. Dan di mana pikiranmu berada, itu akan menentukan kemana hidupmu akan berakhir. Kalau engkau memusatkan perhatianmu kepada perkara-perkara yang di atas, maka itu akan membawamu ke atas, bukan ke bawah. Memusatkan perhatian pada sorga akan membawamu ke sorga. Sedangkan kalau engkau terus memikirkan hal-hal duniawi, kedagingan, itu akan menjauhkan engkau dari sorga dan mendekatkan engkau ke neraka. Anda pilih mana? Malam hari ini adalah malam pemisahan. Malam di mana saudara harus ambil keputusan, membuat resolusi. Apakah engkau mau berubah, mengubah, meninggalkan tabiat-tabiat buruk, dan menerima tabiat-tabiat yang baru. Atau engkau berkata, Tuhan, enggaklah Tuhan, kalau yang ini boleh, tapi kalau yang satu ini tolong janganlah Tuhan. No. Kenapa saudara? Just one person inside your life can cause positive impact or destructive impact. Tuhan, kalau yang lain bolehlah aku tinggalkan, tapi yang ini Tuhan, aduh, aku sudah kadung cinta sama dia. Oh Tuhan, gimana aku memisahkan diri dari dia? Aku sudah kadung jatuh dalam dosa dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Jangan simpan satu orang pun juga yang engkau tahu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup saudara. Saudara, just one person, cukup satu orang di dalam hidup saudara, itu bisa mengakibatkan negative impact, positive impact, atau destructive impact. Itu adalah pilihan, dan pilihan itu harus dibuat malam hari ini. The power of separation. Saudara, kekuatan kalau engkau mau dipisahkan itu ternyata memisahkan diri adalah prasyarat kedua setelah Yohanes 1 ayat 12 untuk menjadi ahli waris. Yohanes 1 ayat 12, kalau kamu terima dia, maka kamu akan menjadi anak-anak Allah. Tetapi yang kedua, dikatakan kalau kamu tidak mau dipisahkan, engkau akan kehilangan hak sebagai anak Allah. Pisahkanlah dirimu supaya Tuhan akan menjadi bapamu, kamu menjadi anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Sebab itu malam hari ini kita ada di place of separation. Renungkan ini baik-baik,
dan buat keputusan yang menentukan hidup saudara di tahun 2025. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau dipisahkan, maka saudara, surga akan melawat saudara malam hari ini. Dan ketika surga melawat saudara malam hari ini, dia akan mereposisi takdir dan destiny saudara untuk tahun 2025. Dia akan memperjelas visi hidup Anda. Masuk tahun 2025, dia akan perjelas apa yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan mau kau lakukan dalam hidup saudara. Pemisahan itu akan membuat engkau menemukan jati dirimu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bahwa engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau adalah Israel. Pemisahan akan memberi engkau hikmat, ketajaman untuk berpikir. Sehingga masuk tahun 2025, engkau tidak akan pernah salah membuat keputusan. Karena surga akan membackup setiap keputusan saudara. Amin. Pemisahan malam hari ini akan membuat Tuhan memperbaharui mandat saudara, otoritas saudara di tahun 2025. Dan yang terakhir, pemisahan malam hari ini akan kembali mengokohkan bahwa engkau adalah anak Tuhan, ahli waris yang sah untuk menerima janji Bapa, penuaian double grace tahun 2025. Amin. Tundukkan kepala saudara. Sekarang kita akan masuk dalam sebuah momen untuk kita melakukan refleksi, kilas balik, merenungkan tahun 2024. Dan setelah itu, engkau renungkan perjalanan hidupmu, kelemahan, kejatuhanmu, engkau temukan. Setelah itu, engkau akan membuat satu resolusi, satu tekad. Engkau buat resolusi itu kepada jiwamu sendiri, disaksikan oleh Tuhan. Langkah apa yang kau akan ambil setelah pulang dari tempat ini? Langkah untuk mengubah sifat dan tabiat yang menjauhkan engkau dari your greatness, menjauhkan engkau dari the fullness of your destiny. Roh Kudus, aku berdoa, bantulah anak-anakmu Tuhan, untuk mereka bisa merefleksi, memeriksa hidup mereka Tuhan, sepanjang tahun 2024 ini. Di dalam keheningan, biarlah jiwamu terbuka dan mengizinkan Roh Kudus menerangi hatimu. Beberapa hal yang saya ingin saudara renungkan. Periksalah hatimu malam hari ini. Apakah sampai saat ini ada kekecewaan tertentu dalam hatimu? Ada kepahitan, ada dendam, ada kemarahan terhadap seseorang, mungkin juga terhadap Tuhan. Periksa itu. Temukan. Jangan izinkan kekecewaan, kepahitan, dendam, kemarahan itu bercampur aduk di dalam rohmu. Kalau itu ada, engkau ada di Babel. Keluarlah dari Babel. Kedua, periksalah apa yang kau sudah perbuat sepanjang tahun 2024 ini.
Adakah dosa yang engkau lakukan dan engkau sembunyikan itu rapat-rapat? Di hadapan manusia engkau bisa sembunyikan. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Mungkin tahun ini engkau jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, seks bebas, hubungan sesama jenis. Apakah tahun ini engkau begitu terikat dan seringkali engkau tidak bisa menjauhkan diri dari onani, masturbasi karena tontonan-tontonan pornografi? Apakah sepanjang tahun ini engkau pernah coba-coba main-main dengan narkoba? Apakah sepanjang tahun ini hidupmu penuh dengan kebohongan, penipuan, dan lain sebagainya? Jangan biarkan perbuatan-perbuatan itu memenjarakan masa depanmu. Keluar dari penjara itu malam hari ini, maka engkau akan jadi orang merdeka. Engkau akan menerima pengampunan. Dan engkau akan melangkah masuk tahun 2025 untuk meraih the greatness, the fullness of your destiny. Renungkan itu baik-baik. Selanjutnya yang ketiga, periksa hubunganmu. Ada nggak orang-orang dekat yang begitu berpengaruh negatif dalam hidupmu, sehingga engkau selalu jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa? Aku berdoa supaya saudara bisa menemukan itu semuanya, sehingga tahun 2024, 2025 akan menjadi tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapa, bantulah anak-anakmu untuk menemukan hal-hal yang salah dalam hidup mereka. Bantulah juga Tuhan anak-anakmu supaya mereka bisa membuat sebuah resolusi. Langkah apa yang mereka harus ambil setelah momen hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang saudara sekarang untuk bangkit berdiri. We are standing on holy ground. All around. Ada malaikat di seputar kita. Let us pray. Jesus now. We are standing in
presence on holy ground. Saudara dengar baik. You are standing in the place of separation. Di sini Roh Kudus ada. You are standing in the moment of separation. Di sini Tuhan mau engkau memisahkan diri. Supaya dengan demikian engkau akan menjadi manusia baru. The new man in Christ. Di mana yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita nyanyikan sekali lagu ini. Sekali lagi. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Di mana Tuhan hadir, tempat itu menjadi kudus. Dia hadir di sini dan tempat ini menjadi kudus. Di dalam kekudusan Allah tidak boleh ada kenajisan dan dosa. Tapi malam hari ini engkau diperkenankan oleh Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Karena hari ini the grace of the Lord, kasih karunia Tuhan dicurahkan kepadamu. Firman Tuhan sudah engkau dengar. Bahwa engkau harus memisahkan diri dari semua yang lama, tabiat dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Kalau engkau melakukan itu sekarang, masuklah dalam doa pertobatan. Minta ampun. Masing-masing saya kasih waktu. 1 menit. Engkau berperkara dengan Tuhan. Sebutkan semua kelemahan dan dosa yang kau sembunyikan. Termasuk dengan siapa engkau mengalami kepahitan dan kemarahan yang begitu luar biasa. Dosa perkataan, maki-makian, fitnah, gosip, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun kepadanya. Dia Allah yang setia. Jikalau engkau datang kepadanya, jikalau engkau mengaku dosanya, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia berjanji akan mengampuni segala pelanggaranmu. Datanglah kepadanya. Ora makerebe shanda makaralaba. Yes, Lord. Engkau dengarkan Tuhan semua pengakuan dosa, pertobatan umat-Mu. Maka ingatlah akan janji-Mu. Bahwa sejauh barat dari timur Engkau akan menjauhkan kami dari segala perbuatan dosa kami.
Ke dalam tubir-tubir laut Engkau akan membuang segala kelemahan kami. Dan sebagai gantinya, jadikan kami ciptaan yang baru. Yang sudah mengakui pelanggarannya dan bertobat, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Dengar baik, kasih karunia turun ke atasmu. Malam hari ini, engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah datang, sudah datang. Terima itu dengan iman. Selanjutnya dengar, sebagai ciptaan yang baru, perbaharuilah komitmenmu di hadapan Tuhan. Buatlah resolusi dalam hidupmu. Apa yang engkau akan lakukan? Apa yang engkau akan lakukan setelah ini? Untuk menjauhkan dirimu dari segala dosa dan pelanggaran. Langkah apa yang engkau mau ambil setelah ini? Untuk keluar dari Babel. Untuk lari dari Kasdim. Buatlah resolusi itu. Hanya Anda dengan Tuhan. Bicaralah. Sampaikanlah, kau mau apa? Ketika engkau membuat resolusi ini, Tuhan berkata, aku tahu itu memang tidak mudah, nak. Tapi aku menghargai dan aku mengharapkan resolusi ini terjadi dalam hidupmu. Maka dengar baik. Sesulit apapun juga, surga akan membackup saudara. Sehingga resolusi yang kau buat hari ini, engkau sanggup melakukannya. Saya berikan waktu setiap saudara buat resolusi itu. Tekad apa? Mungkin engkau mau berkata, Tuhan, aku mau hapus semua situs-situs porno dari gadgetku. Tuhan, aku mau berhenti bergaul karib dengan si A, si B, si C. Dan lain sebagainya. Buat resolusi itu. Buat. Jangan hanya mendengar. Tapi buatlah resolusi itu. Yes, Jesus. Oh, ria bakar ala basyanda. Sikena makorobo inahaya masanda makarala. Tuhan, Engkau mendengar tekad apa, langkah apa, komitmen apa yang mereka sebutkan dalam resolusi mereka. Aku berdoa Tuhan, backup mereka. Backup dengan kuasa yang maha tinggi. Dengan kemampuan yang supranatural. Sehingga apa yang sudah mereka buat resolusi itu, walaupun sulit, mereka pasti bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Persiapan yang pertama kita sudah lakukan, yaitu sampai pada titik membuat resolusi. Persiapan yang kedua adalah persiapan penuaian. Kita akan masuk di dalam momen untuk kita membawa tebusan atau benih awal kita yang akan kita tabur, yang kita akan bawa di hadapan Tuhan. Sesuatu yang terbaik
yang bersamaan dengan itu ada pokok doa pengharapan apa yang kau ingin tuai di tahun yang akan datang. Dan sebelumnya Pastor Josh Rudy akan memberikan arahan bagaimana kita akan melaksanakannya. Anda boleh duduk kembali dan lampu bisa dinyalakan.